3 tahun berlalu begitu cepat. Perkawinan kontrakku dengan Ayan akhirnya sampai di ujungnya. Hari ini Ayan secara aktif mengajakku ke sini, entah untuk melanjutkan pernikahan atau mengakhiri kontrak. Ayan, setelah kamu bercerai, kita akan menikah. Wei Wei, antara kita tidak pernah ada hubungan apapun. Aku sama sekali tidak mungkin menyukaimu. Selain itu, aku mencintai Anan. Aku tidak pernah berpikir untuk bercerai dengannya. Aku terlalu naif. Kukira dengan memberiku segalanya akan membuatmu mencintaiku. Kebakaran, lari cepat. Ayan, tolong aku. Ayan. Anan. Guyan King, demi bersamanya. Bahkan keberadaanku ingin kau hapus. Anan. 3 tahun pernikahan, bagimu begitu hina. Anan. Ayan, jangan. Anan. Ini keluarga Gu, aku tidak mati. Tidak, gaya dekorasi ini, bukankah sudah diganti 3 tahun lalu? Bagaimana bisa? Apa ini berarti aku terlahir kembali? Aku benar-benar terlahir kembali. Guyan King, kali ini aku hanya berharap bisa menjauh darimu. Tidak ingin bertemu lagi. Anan. Aku di mana? Bukankah tadi aku masuk ke kobaran api untuk menyelamatkan Anan? Tahun 2022. Aku benar-benar terlahir kembali ke 3 tahun lalu. Anan. Anan belum mati. Di kehidupan sebelumnya, baru ketika hampir kehilangan Anan, aku menyadari betapa pentingnya dia dalam hidupku. Di kehidupan ini, aku tidak akan membiarkannya terluka sedikit pun. Aku akan melindunginya sepenuhnya. Guyan King, ayo kita bercerai. Apa? Bercerai? Bercerai? Berita ekonomi hari ini. CEO Grup Gu Yanqing, mengalami kecelakaan dan lumpuh di tempat tidur. Rantai pendanaan Grup Gu putus, sahamnya jatuh dalam 1 jam. Grup Gu akan menghadapi krisis kebangkrutan. Sekarat. Bangkrut. Sudah mati, bagaimana mau menandatangani perjanjian cerai? Aku akan mencarinya. Dari mana datangnya kecelakaan ini? Sudahlah, bagaimanapun, bukan urusanku lagi. Guyan King, hidup tanpa aku. Kamu akan sangat bahagia, kan? Sun Yan-an. Apa itu kamu? Dokter bilang kamu baik-baik saja. Aku sudah siapkan surat cerai. Kamu tinggal tanda tangan saja. Mulai sekarang, aku tidak akan mengganggumu lagi. Semoga kamu dan gadis itu bahagia selamanya. Sun Yan-an, berhenti. Tunggu sebentar. Aku bangkrut. Pengacara bilang, kita tidak bisa bercerai. Ini bukan Pak Gu, kok jadi lumpuh? Biasanya. Sombong sekali. Sudah puas lihat? Kalau sudah, pergi. Gu Yanqing, tidak menyangka kamu bisa seperti ini. Aku ingin melihatmu, berlutut memohon ampun. Sun Yan-an. Kamu hanya diam, melihat mereka menggangguku. Kita hampir bercerai. Urusan pribadimu.
Aku tidak bisa ikut campur. Kenapa tiba-tiba dia begitu kejam padaku? Pak Gu, jangan lupa tanda tangan. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Sun Yan An. Bukan teman, kamu buru-buru telepon kami datang. Ini mau apa sih? Nanti kita hitung lagi. Istri mau cerai denganmu, bahkan rela pergi tanpa apa-apa. Suruh orang jaga nyonya 24 jam diam-diam. Di kehidupan sebelumnya, aku sadar terlalu lambat. Di kehidupan ini, bagaimanapun, aku akan menjagamu dengan baik. Anan, mau cerai untuk menghindariku? Tidak mungkin. Gu Yanqing, sudah 3 tahun, aku sepenuh hati menjaga rumah ini. Pada akhirnya, hanya ini yang menjadi milikku. Cari tempat tinggal dulu. Ini kamar terakhir di sekitar sini. Kamu langsung pindah saja. Ini. Ternyata, setelah meninggalkan keluarga Gu, keberuntungan datang. Mulai hari ini, adalah kehidupan baru Sun Yan An. Sayang, lama tidak bertemu. Yang sekamar denganmu adalah aku. Sayang, sekarang aku jadi cacat, diusir dari keluarga Gu. Hanya bisa tinggal di tempat kosan termurah seperti ini. Kalau begitu kamu tinggal, aku yang pergi. Apakah kamu tidak mau tinggal bersamaku bahkan sedetik pun? Lalu apakah kamu masih punya uang untuk pindah rumah? Kamu sengaja. Sayang, ini adalah takdir kita sebagai suami istri. Kamu. Baik, setelah aku dapat kerja, aku akan pergi. Halo, saya perawat baru yang mulai bekerja hari ini. Sun Yan An. Pikirkan, aku seorang dokter medis. Untuk merawat kehidupan Gu Yanqing. Berhenti kerja, mengorbankan masa depan, sekarang hanya bisa. Mulai dari menjadi pendamping pasien. Pasien di dalam itu adalah yang perlu Anda temani. Silakan lanjutkan. Bagaimana dengan pendamping saya Sun Yan An? Bahkan sebagai pendamping pasien, aku akan yang terbaik. Halo, saya pendamping pasien Anda, semoga ke depannya. Kamu lagi. Kamu sudah bangkrut, masih punya uang untuk pendamping dan perawat? Istriku tidak mau merawatku. Aku hanya bisa begini. Baik, pendamping ya. Tidak masalah, tapi aku mahal. Mulai dari 1 juta per hari, harus dibayar harian. Bagaimana jika kamu kabur? Bayar mingguan, seminggu kemudian aku transfer semuanya. Baik, aku pasti dalam seminggu membuatmu melihatku seumur hidup. Sampai trauma. Baik, deal. Haruskah aku membuat tubuh bagian atasnya lumpuh juga? Sun Yan An, latihan rehabilitasi sangat penting. Seriuslah. Kamu tidak apa-apa. Kok bisa tidak hati-hati begitu? Tuan Gu, lihat cuaca hari ini bagus sekali. Ayo kita keluar menghirup udara segar.
Aku takut kamu kedinginan, ini syal yang aku rajut sendiri untukmu. Dia sepertinya sangat membenciku. Apakah karena di kehidupan sebelumnya aku terlambat jatuh cinta? Atau karena aku tidak sempat menyelamatkannya? Jangan-jangan dia juga terlahir kembali. Tuan Bu, kualitas udara hari ini sangat bagus. Hirup lebih banyak udara segar, baik untuk kesehatanmu, seriuslah. Sudahlah, ini hutangku padanya. Buru-buru apa? Cepat atau lambat aku akan memaksamu menyerah sendiri. Tuan Bu, kamu harus mencukur jenggot, jangan bergerak. Maaf ya, aku belum terlalu mahir. Sayang, apakah kamu puas seperti ini? Puas? Mana bisa dibandingkan dengan 1/10 dari rasa terbakar hidup-hidupku. Tidak puas, sudah kubilang jangan bergerak. Sekarang wajahmu terlihat lebih segar, kan? Guyan King gila ya? Sialan. Kenapa aku masih berdebar-debar untuknya? Sunyan An, kamu gila ya? Kendalikan dirimu. Di hidup ini, aku tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Besok gajian, aku bisa beli tiket pesawat. Makanan rawat mana? Aku lapar. Datang. Silakan. Ayat alergi nanas dan kacang. Jangan makan dua makanan ini. Dan juga, nanti masakannya aku yang siapkan. Aku paling tahu seleranya. Baik. Kamu jangan makan. Guyan King, kamu keterlaluan. Nggak seru. Aku nggak mau main lagi. Tapi aku mau main. An-An, kita jangan cerai. Boleh nggak? Kita sudah selesai. An-An, dulu kamu sangat menyukaiku. Bagaimana bisa bilang selesai begitu saja? An-An, kamu membenciku. Terlambat respons, ya? Kamu membenciku terlalu cepat. Tidak mencintaiku, ya? Kamu bisa balas dendam padaku. Bisa juga menyakitiku, semuanya boleh. Aku tidak akan melawan. Lihat, ini semua aku makan. Aku makan sampai habis. Cintai aku sekali lagi. Boleh nggak? Jangan bermimpi. Kita tidak mungkin lagi selamanya. Uangnya sudah terkumpul hampir cukup. Kali ini, aku harus benar-benar pergi. Tiket kereta, pesawat, kapal, semuanya nggak bisa dibeli. Jangan-jangan ini ulah Guyan King lagi?
An. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Kenapa di stasiun dan bandara nggak bisa beli tiket? Apa masalah KTP-ku sebenarnya? Kamu terluka. Aku antar kamu ke dokter. Baik. An. Apa ini tempat penampungan pengungsi? Gu Yanqing. Dia penyelamatku. Bersikap baiklah. Tidak apa-apa. Tiba-tiba datang, aku yang kurang sopan. Kakak hebat sekali. Lihat, pita kupu-kupu di lukanya. Dibungkus dengan cantik. Sebaiknya begitu. Terima kasih Tuan sudah menyelamatkanku hari ini. Nama Tuan siapa? Namaku Mingze, sudah cukup, Kak. Aku lihat teman sekamarmu ini, sepertinya agak tidak senang. Aku pulang dulu. Aku suaminya. Baiklah, kalau begitu aku antar kamu keluar. Sebenarnya dia ini siapa? Dari mana dia muncul? Bantu aku cari tahu tentang seseorang. Gu Yanqing. Mungkinkah? Kamu ingin membakarku sekali lagi? Tidak boleh. Aku harus segera pergi dari sini. Sun Yan. Jangan bawa orang-orang yang tidak jelas ke rumah lagi. Dia menyelamatkanku. Dia orang baik. Orang baik. Mata kamu buta ya, benar-benar keterlaluan. Sudah dijual malah mau menghitung uang untuk orang lain. Urusanku. Bukan urusanmu. Sun Yan, apa maksudmu? Kita sudah bercerai. Kita belum bercerai. Datang dan penuhi kewajibanmu sebagai istri. Sekarang jalani prosedurnya. Aku tidak perlu memenuhi kewajiban. Kalau begitu penuhi kewajibanmu sebagai perawat. Datang dan pijat kakiku. Beberapa hari berturut-turut gagal memesan tiket. Tidak bisa. Aku harus mencari cara lain. Yanqing, hari ini adalah hari pernikahan kita. Yang kedua, aku masak beberapa hidangan favoritmu. Coba cicipi. Aku ada rapat penting hari ini. Kamu makan sendiri saja. Nona Su. Nona Su, ada waktu hari ini? Aku ingin mengajakmu minum kopi. Anan, hari ini adalah hari pernikahan kita. Kamu tidak akan pergi, kan? Ternyata hari ini adalah hari pernikahan Kakak dan Nona Su. Tapi aku lihat Nona Su sepertinya tidak tertarik dengan barang-barang bekas ini. Tidak ada minat sama sekali. Nona Su, aku tahu ada tempat yang kopinya enak banget. Kamu pasti suka. Anan, hari ini hari pernikahan kita. Mau tinggal? Pak Ming, aku ada waktu. Aku ikut minum kopi denganmu. Sun Yan, kamu benar-benar mau pergi dengannya? Kita sebentar lagi bukan suami istri lagi. Kamu nggak perlu pura-pura. Sok sayang gini. Memang karma itu ada. Pak Gu, bapak itu bawa istrinya keluar kota. Gimana Nona Su, jalan-jalan sebentar? Rasanya lebih baik kan?
Terima kasih Pak Ming, pemandangannya bagus banget di sini. Sekarang musim dingin, nggak ada yang bagus. Nanti pas musim semi, di sana ada kebun bunga persik. Nanti aku ajak Nona Su ke sini lagi. Sayang, kamu keluar terlalu lama. Ayo pulang. Sun Yan'an, kamu pergi kemana dengannya? Kamu gila ya? Aku cuma cari udara segar. Cari udara segar sampai keluar kota? Guyan King, aku cuma perawatmu. Aku bukan dijual ke kamu. Pria itu nggak sesederhana yang terlihat. Aku khawatir dengan keselamatanmu. Aku nggak bodoh. Aku bisa bedain orang baik dan jahat. Sun Yan'an, aku belum tanda tangani surat cerai. Kita masih suami istri. Guyan King. Kamu yang selingkuh duluan, pernikahan kita cuma tinggal nama. Kalau kamu sepian, cari aja Bai Weiwei. Kamu nggak berhak ngatur aku. Sifat kontrol Guyan King sangat menakutkan. Nggak bisa. Hidup satu atap dengannya bikin sesak. Pak Bu, tolong pesankan tiket ke Haicheng untukku. Siluet ini enggak, bukan dia. Pasti aku yang overthinking. Mingze. Kamu datang. Ini tiketmu. Akhirnya bisa pergi dari sini, Guyan King. Mulai sekarang kita selesai, semoga nggak ketemu lagi. Maksudmu, dia pergi ke bandara dengan pria ini? Iya, Pak Gu, lihat. Ayo, ke bandara. Jah. Anan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Penumpang penerbangan K139, silakan ke gerbang boarding. Kali ini, aku harus pergi dengan lancar. Cepat, lebih cepat lagi, Anan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Guyan King, selamat tinggal. Sayang. Lama tidak bertemu. Sayang. Lupa memberitahumu, di pesawat ini. Semua orang adalah orangku. Bagaimana ini? Anan. Guyan King, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kenapa kamu seperti hantu yang tidak bisa pergi? Terus menghantuiku. Apa yang harus aku lakukan agar kamu melepaskanku? Anan, itu karena aku terlalu mencintaimu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Tanpamu, aku tidak bisa hidup. Cinta. Kamu menyebut ini cinta. Kamu memasang kamera pengintai di sekitarku. Kamu mengawasi setiap detik, setiap gerakanku. Kamu benar-benar orang yang aneh. Apa kesalahanku? Hingga harus kau siksa seperti ini. Itu karena aku terlalu takut kehilanganmu. Kamu tahu betapa berbahayanya situasimu sekarang. Kamu tahu berapa banyak mata yang mengawasimu di luar sana. Hanya aku yang bisa melindungimu. Hanya aku. Guyan King.
Kamu merampas kebebasanku. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Anan, kamu hanya bisa tinggal di sampingku. Hanya aku yang bisa melindungimu. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Ini di mana? Guyan King, kamu gila. Lepaskan aku. Anan, bisakah kamu membuatku sedikit tenang? Guyan King, bukannya kamu bilang sudah bangkrut? Lalu bagaimana dengan villa ini? Kamu terus menipuku. Anan, jangan marah, villa ini aku sewa. Aku melakukan ini semua demi keselamatanmu. Demi keselamatanku? Anan. Lihat, semua sudut meja sudah kubungkus dengan aman. Karpet ini juga sudah kupasang yang ekstra tebal. Bahkan kalau kamu jatuh, pasti tidak akan terluka. Di kehidupan ini, aku takkan biarkan kamu terluka sedikit pun. Guyan King, aku sudah bosan main rumah-rumahan denganmu. Aku sudah dewasa, tidak mungkin tiba-tiba terluka tanpa alasan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Anan, aku tahu kau tidak ingin bertemu, tapi di sini kau paling aman. Aku pergi, istirahatlah yang nyaman di sini. Kalau mau makan apa, suruh saja mereka masakan. Ini penahanan ilegal. Aku bisa laporkan kau ke polisi. Lepaskan aku sekarang. Maaf Nyonya. Mana Guyan King? Silakan makan, Nyonya. Apa itu? Nyonya, kata Pak Gu, peralatan makan anak-anak lebih aman. Beritahu Guyan King. Aku bukan bayi yang tidak bisa apa-apa. Villa ini kan dia sewa. Tapi vas ini asli kan? Kalau tidak melepaskanku, akan kuhancurkan ini. Nyonya, vas porselen itu harganya puluhan miliar. Jangan menyulitkan kami. Makanlah dulu. Jangan panggil aku Nyonya. Mengapa berisik? Bukannya suruh jaga Nyonya makan? Diam saja apa? Silakan Nyonya makan. Suruh bereskan kamarnya. Kenapa ada porselen berbahaya ini? Maaf Pak Gu. Nanti suruh orang bereskan. Jangan sampai pecahannya melukai Nyonya. Dan, di dalam kamar. Semua yang bisa melukai Nyonya harus dibuang semua. Kalau terulang lagi, kalian semua dipecat. Siap. Lepaskan aku. Lepaskan. Guyan King, kalau kau masih mengurungku, semua barang di kamar ini, satu-satu akan kuhancurkan. Kau sanggup ganti rugi? Tidak ada artinya dibandingkan Nyonya. Makanlah. Tidak mau. Lihatmu saja sudah hilang selera. Anan. Porselen ini sangat berbahaya. Kalau kamu mau main, aku siapkan beberapa mainan yang aman. Pastikan Nyonya habiskan makanannya. Baik. Nyonya, silakan makan.
Aku kenyang, kamu bisa pergi sekarang. Apa yang harus kulakukan agar Guyan King melepaskanku? Jangan, jangan. Aku tidak mau, tidak mau. Aku tidak mau mati, aku tidak mau mati. Aku harus pergi dari sini. Aku harus pergi dari sini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Anan. Anan, kamu kenapa? Jangan takut, aku di sini. Yan, aku sangat takut. Kukira aku terjebak lagi. Tenang, jangan takut, aku di sini. Yan, aku takut, jangan kau kurung aku. Anan, aku mengerti. Kamu tidur dulu, besok kita bicara lagi. Yan, aku nemu efek yang lucu banget. Ayo kita foto bareng. Anan. Aku benar-benar brengsek. Dulu kamu sangat mencintaiku. Tapi aku mengabaikannya. Nyonya, Guyan King akan melepaskanku. Nyonya, Tuan tidak ada. Tidak apa, aku bisa pergi sendiri, tidak perlu diantar. Tuan bilang, kalau dia tidak ada, kita harus awasi Nyonya baik-baik. Mereka datang untuk pasang kaca kedap suara di kamar Nyonya. Kalau ada petir lagi, Nyonya tidak perlu khawatir. Guyan King. Pergi. Kecuali Guyan King yang melepaskanku. Selain itu, tidak ada yang boleh masuk. Begitu kata Nyonya. Tingkatkan keamanan. Seekor lalat pun jangan sampai keluar. Dan juga, ganti semua kaca kamar dengan yang kedap suara. Kalau sampai Nyonya ketakutan lagi, aku yang akan menutup kalian. Ja. Guyan King. Sampai kapan kau berniat mengurungku? Ini semua kau yang memaksa.
Aku mau makan steak. Aku mau makan steak. Kalian sengaja ingin membuatku kelaparan ya? Peralatan makannya seperti mainan. Bagaimana aku bisa memotong steak? Ganti dengan pisau dan kuprak untukku. Tapi apa? Kalau aku kelaparan, kau yang bertanggung jawab. Baik, Nyonya. Nyonya, ada apa? Perutku sakit sekali. Cepat. Cepat panggil Guyan King. Panggil dokter, bawa makanan ini untuk diperiksa. Ja, Anan. Lantainya dingin, kau dulu. Singkirkan semua penjaga di sini. Atau aku akan membunuhnya. Cepat minggir. Jangan ada yang bergerak. Kecuali aku mati. Kalau tidak, aku takkan membiarkanmu pergi. Guyan King, kau gila ya? Aku hanya ingin pergi dari sini. Kau harus memaksaku seperti ini? Anan. Turunkan dulu. Baik. Aku mati. Guyan King, aku beritahu. Sunyan An ini, meski mati, takkan hidup seumur hidup di bawah pengawasanmu. Guyan King, minggirlah, aku tak bisa membunuhmu. Aku ingin mati kau halangi, kenapa kau tak mau melepaskanku? Tuan, dokter sudah datang. Nyonya, Anda tenang dulu sendiri ya. Guyan King, apa sebenarnya yang kau inginkan? Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Di mana para pengawal itu? Tuan kambuh penyakit lamanya, sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit. Staf di villa tiba-tiba berkurang banyak. Harap Nyonya bisa mengerti Tuan. Jangan membuat ulah lagi. Ternyata begitu. Guyan King, maafkan aku. Meskipun aku yang menyebabkan penyakit lamamu kambuh. Tapi aku tetap harus pergi. Di kehidupan sebelumnya, kau membuatku mati dengan sangat menyedihkan. Anggap saja ini sebagai caramu menebus dosa. Tuan, sesuai dengan perintahmu. Nyonya sudah pergi. kawal diam-diam. Jangan sampai ketahuan. Lindungi keselamatan Nyonya, jika Nyonya dalam bahaya. Harus segera bertindak. Jangan biarkan dia terluka sedikitpun. Baik. Anan, aku pikir. Dengan menahanmu di sampingku, aku bisa melindungimu dari badai. Dan menjagamu dengan baik. Tapi tak kusangka. Bahkan mati pun, kau tetap ingin pergi. Sudahlah. Asalkan kau bisa hidup dengan damai dan bahagia. Meski harus melepaskanmu. Aku rela. Meninggalkan Guyan King. Aku di kota Hai. Menemukan pekerjaan di toko bunga.
Akhirnya kutemukan juga. Gu Yancheng. Kau bisa bersembunyi seumur hidup. Tapi apakah kau juga bisa menyembunyikan kekasihmu seumur hidup? Kalian berdua, jangan harap bisa lari dariku. Hati-hati. Kau. Sudah lama tidak berjumpa, Nona Su. Aku ke kota Hai untuk urusan bisnis, malam ini ada waktu, mau makan malam bersama? Hari ini Nona Su bekerja, seperti biasa di toko bunga milikmu. Bertemu teman, makan siang bersama teman. Sore hari, Teman. seorang teman laki-laki. Gu Mingze. Kenapa dia lagi? Aku sudah menyembunyikan keberadaan Anan dengan sangat baik. Dia masih bisa bertemu dengannya. Apa sebenarnya niatnya? Pesan tiket pesawat tercepat ke kota Hai. Nona Su. Selamat pagi. Perjalanan bisnismu hampir selesai. Ya, sebentar lagi kembali ke kota Ye, jadi. Aku sengaja datang untuk berpamitan. Tahu kamu suka bunga. Ini untukmu. Sayang, bunga apa ini? Cantik banget. Kok kamu di sini? Guyan King, akhirnya kamu muncul juga. Sayang, 3 bulan gak ketemu, aku juga kangen banget sama kamu. Kenapa kamu lagi sama dia? Kebetulan aja, aku... Guyan King, kamu lagi paranoid apa sih? Dia cuma dinas ke sini. Kamu ini, apa kamu lagi memata-matai aku? Kembalikan bungaku. Keluarnya di mana? Kok bisa nggak hati-hati? Ini kan ular berbisa. Kalau telat dikit, dewa aja nggak bisa nyelamatin. Dokter, sekarang gimana? Sementara sudah lepas dari bahaya maut. Untung aja kalau bukan Guyan King. Yang digigit ular pasti aku. Tapi kenapa dia selalu muncul tepat waktu? Sudah 3 bulan, kukira dia sudah benar-benar nggak peduli sama aku. Guyan King, kamu mau apa sih? Kamu suka aku? Terus kenapa kamu mau membakar aku? Kamu nggak suka aku? Terus kenapa kamu menyelamatkan aku? Main-main sama aku asik ya? Nona. Sendai Ryan? Pergi. Ini istriku. Kamu, Guyan King, kamu kabur dari rumah sakit? Kakimu nggak lumpuh lagi? Nggak. Kamu bukan dia. Ganteng banget. Gantengnya kayak mantan suamiku. Kamu model cowok di toko ini ya? Mantan suami? Kalian cowok-cowok memang brengsek ya? Kamu mabuk? Aku antar kamu pulang. Dulu aku sangat mencintainya, tapi dia cuek banget. Sekarang aku mau merelakan dia dengan Bai Weiwei. Malah kayak hantu ngejar-ngejar aku. Dibuang-buang nggak bisa lepas. Bai Weiwei. Anan, kamu masih memikirkan hubunganku sama dia? Ini salahku, tapi kami berdua bersih. Gak pernah terjadi apa-apa. Ayo, pergi ke rumah nyonya. Ya. Model pria di toko kalian juga menyediakan layanan semalaman? Tapi, aku tidak punya uang untukmu. Kamu sudah yakin?
Biar aku mandikan kamu. Tuan Gu, kondisi tubuhmu belum pulih sepenuhnya. Lebih baik kamu istirahat dulu. Aku akan memanggil orang untuk merawat nyonya. Istriku, hanya aku yang bisa merawatnya sendiri. Anan, apakah ada kesalahpahaman antara kita? Ayan. Kakimu tidak pincang lagi. Tidak, kamu bukan Ayan. Kamu itu model pria di bar itu. Panggil aku kakak. Kakak, Manis sekali mulutmu. Panas sekali. kepalaku kenapa panas sekali? Demam. Aku ingin makan apel. Baik. Ini. Kaki Guyan King sudah sembuh. Tidak, apa itu Guyan King? Guyan King tergigit ular berbisa karena menyelamatkanku. Sekarang masih di rumah sakit. Pasti aku mabuk semalam sampai berhalusinasi. Tapi kenapa bisa ada ular berbisa di dalam bunga itu? Aku harus tanya manajer toko untuk klarifikasi. Bagaimana hasil investigasinya? Kenapa ada ular di dalam bunga? Bos, jenis bunga itu tidak umum. Karena bunga itu sendiri mudah menarik ular berbisa. Jadi toko bunga biasa tidak akan mengimpornya. Aku tahu, Gu Mingze. Kamu mendekati Anan, ternyata berniat jahat. Bos, apa toko bunga ini miliknya? Guyan King, kupikir aku akhirnya bebas darimu. Ternyata masih dalam kendalimu seumur hidup. Aku tidak akan lemah lagi. Manajer, aku sudah dapat pekerjaan baru, mulai sekarang tidak akan datang lagi. Terima kasih atas perawatannya selama beberapa bulan ini. Ada apa? Nona Su, dia mengundurkan diri. Mulai sekarang, kemanapun Nyonya pergi, ke perusahaan manapun dia melamar, harus segera memberitahu aku. Guyan King, kamu memang hebat. Buka toko bunga di Hashi, aku tidak percaya. Aku acak memilih perusahaan, ternyata semuanya milikmu.
Pak Gu, perusahaan-perusahaan yang diwawancarai Nyonya hari ini. Setelah diselidiki secara mendalam, latar belakang informasinya sangat bersih. Tidak ada yang aneh, hanya saja ada satu perusahaan. Keadaannya agak spesial, perusahaan ini terkait dengan orang yang Anda suruh. Selidiki secara khusus, Gu Mingze. Ada hubungannya. Satu-satunya perusahaan yang mengirim undangan wawancara. Tempat wawancaranya ternyata di kafe. Di kehidupan sebelumnya, aku tewas terbakar di kafe. Tapi, kemarin sudah membayar biaya pengobatan Gu Yanqing. Sekarang aku sudah tidak punya uang lagi. Jika tidak segera mendapatkan pekerjaan, mungkin bahkan tidak bisa membayar sewa. Di sini adalah Hashi. Bukan Ye Cheng, hanya kafe tidak apa-apa. Pak Gu, Nyonya pergi wawancara. Wawancara di mana? Sebuah kafe. Anan, kamu tidak boleh terjadi apa-apa. Nyonya, Tuan Yo di meja mana? pesanan Tuan Zhou ada di sebelah sini. Dia belum datang, Anda bisa menunggu di sini. Sebentar menangganya. Sun Yan'an, aku sudah mulai menantikan. Saat kamu mati. Melihat penderitaan Gu Yanqing. Buka pintu. Tolong buka pintu. Jika terus begini, pasti mati. Air. Ya, ke kamar mandi. Yang dikhawatirkan ternyata tetap terjadi. Gu Yanqing, kamu masih belum mau melepaskanku? Anan, Di dalam sangat berbahaya, jangan masuk. lepaskan, istriku ada di dalam. Orang ini tidak mau mendengarkan nasihat. Gu Yanqing. Jika bukan karena ayahmu, ibuku tidak akan menanggung hinaan dan bunuh diri karena kesal. Ini adalah hutang keluarga Gu padaku. Anan.
Anan. Anan. Anan. Tolong. Anan. Kenapa kamu? Anan, ini semua salahku. Kamu harus bertahan. Kita akan segera keluar. Cepat panggil ambulans, tolong orang ini. Apa yang harus dilakukan? Cepat telepon. Cepat telepon. Hello, Pemadam Kebakaran. Anan. Kita sudah keluar, cepat bangun. Bernapas. Kenapa tidak bernapas? Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Jangan menakutiku. Kumohon, cepat bangun, bangunlah. Anan, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Anan, kumohon. Tidak boleh kenapa-kenapa. Gu Yanqing. Ini semua hutangmu padaku. Keluargaku. Semua yang kamu miliki. Aku akan ambil semuanya. Pak Gu, istri Anda pasti akan baik-baik saja, jangan terlalu khawatir. Tapi, kaki Anda sekarang sudah terbongkar. Rencana sebelumnya untuk berpura-pura lumpuh untuk mengungkap dalangnya. Mungkin akan gagal. Tidak penting lagi. Sekarang, aku hanya peduli pada keselamatan Anan. Yang lain tidak penting lagi. Kenapa? Kenapa di kehidupan ini? Anan bersikeras meninggalkanku. Kenapa kebakaran masih terjadi? Anan, kamu kenapa? Jangan takut, aku di sini. Ayan. Aku sangat takut. Aku pikir aku terjebak lagi. Terjebak lagi. Mungkinkah Anan juga terlahir kembali? Dokter, bagaimana kondisi istriku? Pasien sudah lepas dari bahaya. Tapi, masih harus dirawat untuk observasi beberapa waktu. Baik, terima kasih dokter. Anan, kamu merasa Gu Yanqing. Kakimu membohongiku. Anan, maaf. Apalagi yang palsu darimu? Bangkrut juga palsu? Kau repot-repot membohongiku. Untuk apa sebenarnya? Anan, aku bermimpi. Mimpimu mati. Aku sangat menyesal. Saat terbangun, aku khawatir ini akan terjadi lagi, makanya aku... Anan, percayalah padaku sekali lagi. Gu Mingze memang bermasalah. Meski belum tahu alasannya. Tapi aku yakin dia ingin mencelakaimu. Semua kecelakaan yang kau alami berhubungan dengannya. Dalam kebakaran, Gu Yanqing yang menyelamatkanku. Anan, berikan aku waktu lagi. Aku pasti akan menemukan alasannya. Baik, aku setuju. Percaya padamu sekali lagi. Masukkan ini ke infusnya, cepat. Jangan sampai ketahuan. Ya.
Siapa itu? Apa yang kalian lakukan? Aku sudah tanya sebelumnya, Anan tidak perlu ganti obat. Siapa kau? Apa isi obat ini sebenarnya? Ini, Bawa dia pergi. lepaskan aku. Dia memang tidak akan berhenti. Anan, tenang. Aku janji akan melindungimu, tidak akan membiarkanmu disakiti siapapun. Lepaskan aku. Lepas. Lepaskan aku. Lepas. Kalau begitu, Gu Yanqing, aku akan membuatmu lebih menderita dari mati. Halo. Siapkan beberapa barang untukku, dan ajak para paparazzi serta wartawan ke sini. Anan. Aku urus dulu proses keluar, asisten akan menjemputmu di pintu. Gu Yanqing, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Di mana asistenmu? Nona Su. Selamat atas keluar dari rumah sakit. Kamu ini, apa yang kamu lakukan? Sebenarnya, aku sudah lama menyukaimu. Tuan ini. Di tempat umum, menunjukkan cinta pada wanita yang sudah menikah, tidak baik kan? Aku. Ayo kita pergi. Sudah difoto semua kan? Hello, Jing City Entertainment. Aku punya berita besar untuk dibocorkan. Yanqing, ada apa? Saham perusahaan mulai tidak stabil lagi. Di luar sedang ramai dibicarakan. Sun Yan'an dirawat di rumah sakit karena ulahmu. Kamu jelaskan dengan jelas padaku. Kakek, kejadiannya tidak seperti yang kau pikirkan. Masalah ini akan kuselesaikan. Selesaikan secepatnya, jangan biarkan perusahaan terkena dampak lagi. Baik. Direktur Gu, sebenarnya apa yang terjadi dengan Nona Sujawat di rumah sakit? Apakah karena kehidupan pernikahan yang tidak bahagia? Semua orang salah paham. Hubunganku dengan istriku selalu baik. Lalu ada wartawan yang memotret ada pria asing memberikan mawar pada Nona Su. Bagaimana kamu menjelaskannya? Dalam hidup, pasti ada gesekan kecil. Aku membuat istriku marah. Dia sengaja mencari pria muda untuk membuatku kesal. Semuanya tenang, beberapa hari lagi perusahaan akan mengadakan konferensi pers. Untuk menjelaskan isu terkini, semuanya minggir. Penjelasan. Hello. Tentang Direktur Gu dan istrinya. Aku masih punya informasi lain yang akan dibocorkan. Gu Yanqing. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah ini kali ini. Kamu lihat, disuruh menyelesaikan secepatnya, malah membuat semakin ramai, mempermalukan keluarga Gu. Kalian semua tidak tahu sedang melakukan apa. Kakek, tenang dulu. Masalah ini ada alasannya. Apapun alasannya, tidak boleh main-main. Kamu tahu tidak? Ini memberikan dampak besar pada keluarga kita. Masalah ini akan kusuruh orang untuk menyelidiki, dan juga aku akan memperkenalkan seseorang pada kalian. Gu Mingze. Kakek, ini adalah Gu Mingze, meskipun sudah lama mengembara di luar,
tapi dia tetap darah daging keluarga Gu. Benar juga. Iya. Setelah urusan ini selesai, aku akan masukkan Mingze ke dalam silsilah keluarga. Yan King, keluarga Gu kita besar dan punya banyak bisnis. Kamu sendirian tidak akan sanggup mengurus semuanya. Nanti, Fire Mingze membantumu. Ternyata Gu Mingze adalah anak haram keluarga Gu. Makanya dia selalu berusaha keras menjatuhkan aku dan Anan. Siapa? Kakek. Apa kakek benar-benar ingin memasukkan Gu Mingze ke dalam silsilah keluarga? Kamu pikir aku sudah pikun? Dengan semua yang dia lakukan, keluarga Gu tidak akan menerimanya. Hanya saja, aduh. Dia memegang rahasia keluarga Gu. Untuk mencegahnya merugikan keluarga Gu, aku harus menenangkannya dulu. Kamu cepat selidiki, usahakan selesaikan ini secepat mungkin. Baik. Dan soal Sunian An, aku sudah tahu sedikit banyak. Yan King, dia sudah menikah denganmu. Kamu harus melindunginya. Aku akan, kakek. Anan. Dia akhir-akhir ini di rumah sakit, merawatku siang malam. Dan juga sibuk mengurus masalah keluarga Gu. Gu Yan King. Sudah larut, kamu. Anan. Aku punya hal penting untuk dibicarakan, sangat penting. Anan, setelah melalui semua ini, aku baru sadar. Aku sudah sangat mencintaimu. Dulu aku salah, tidak menghargaimu. Bisakah kamu memberiku kesempatan lagi? Meskipun kamu sudah menyelamatkanku berkali-kali, tapi itu bukan alasan untuk memaksaku. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Anan, aku tahu aku sudah mengecewakanmu. Tapi kamu ingat tidak? Semua kecelakaan yang kamu alami, semua direncanakan oleh Gu Mingze. Dia punya hubungan dengan keluarga Gu. Demi keselamatanmu, sebelum kita resmi bercerai, aku harap kita bisa tetap mempertahankan hubungan pernikahan di depan orang. Sampai semua ini selesai. Aku berjanji. Aku akan segera menanganinya. Baik, aku setuju. Anan, aku pasti akan melindungimu. Pak Gu, berapa hubungan Anda dengan Gu Mingze? Dan Sunian An sebenarnya? Kata Nonasu, selalu mencintai Tuan Gu Mingze, tapi terus dipaksa oleh Anda. Kapan? Grup Gu akan memberikan klarifikasi? Pak Gu, minggir don, minggir. Kakak. Kakek bilang, aku harus mulai mengenal perusahaan. Pak Gu, dalam keadaan seperti ini, bisakah Anda mengelola grup Gu dengan baik? Gu Mingze, kamu sudah kembali ke keluarga Gu. Lalu sengaja membuat opini negatif untuk menjatuhkan aku dan Anan. Apa sebenarnya tujuanmu? Jangan buru-buru, kakak. Ini baru permulaan. Masih ada yang lebih seru nanti. Pak Gu. Gu Mingze, kamu tidak akan bisa tertawa lama lagi. Hari ini, aku akan mengadakan konferensi pers. Tidak akan membiarkan rencanamu berhasil. Kok banyak sekali orang? Bukankah kita sudah berjanji sebelumnya? Untuk menjaga hubungan pernikahan di depan umum. Belakangan ini, rumor tentang aku dan istriku terus berkembang. Hari ini aku ingin memberikan klarifikasi. Kami berdua sedang mempersiapkan kehamilan. Dan segera akan memiliki bayi. Ada pertanyaan dari hadirin? Bagus, ini adalah prioritas utama keluarga Gu.
Kalian tinggal di rumah tua saja, jangan pindah-pindah. Aku juga bisa mengawasi kalian menunggu cucu cicit. Yenchingenen. Kakek memanggil kalian kali ini, ada satu hal lagi, yaitu untuk memperkenalkan secara resmi. Ini Mingze, juga anak keluarga Gu. Senang bertemu, Nona Su. Halo. Apa Nona Su? Kamu harus memanggil kakak ipar. Kakak benar, kakak ipar. Kedepannya mohon bimbingannya. Rumah tua penuh orang, kalau tahu berpura-pura jadi suami istri. Serepot ini, aku pasti tidak setuju. Yan King An, kalian sudah istirahat? Guyan King, jangan keterlaluan. Anan, ini juga tidak ada pilihan lain. Siapa lagi ini? Kirk. Kamu sudah tidur? Ada urusan perusahaan yang aku kurang paham. Mau tanya-tanya sama kamu. Lepaskan, bukan kakek. Mingze, kakak iparmu lelah. Dia butuh tidur dan istirahat. Guyan King, kamu sengaja. Mingze, kamu pulang dulu. Kalau ada apa-apa, besok saja dibicarakan. Baiklah, tidak mengganggu kalian lagi, Kak. Kakak ipar. Selamat malam. Guyan King, kamu tidur di sofa. Baik. Kok kamu? Kenapa dia tiba-tiba baik banget sama aku? Dan sepertinya tahu banyak hal. Jangan-jangan dia juga terlahir kembali? Guyan King, apa kamu juga terlahir kembali? Anan, mikirin apa? Nggak ada. Anan, bunga di taman sudah mekar. Ayo kita lihat. Baik. Bunga di sini masih cantik seperti dulu. Iya, seperti kamu. Selalu secantik ini. Di sini juga nggak ada orang. Kamu nggak perlu pura-pura. Dari hati, nggak bohong. Kenapa? Gu Yenqing. Kenapa sejak lahir kamu sudah punya segalanya di keluarga Gu? Hanya karena kamu adalah anak sulung keluarga Gu yang sah. Jadi perusahaan jadi milikmu. Bahkan wanita yang membencimu pun nggak bisa menolakmu. Sunian An, malam ini kamu akan jadi milikku. Adieu, baiklah. Yan King, Anan, kalian ini. Kapan baru bisa kasih kakek cucu cicit? Kakek, ini nggak bisa dipaksakan. Kenapa nggak bisa?
Kalian kan sudah menikah bertahun-tahun. Kakek, aku sudah kenyang. Aku duluan naik. Baik. Gu Yanqing, kamu tinggal. Kakek hari ini. Ayo kita bicara baik-baik. Ada apa? Kok panas banget? Yan, kamu kenapa? Bukannya kamu temani kakek? Aku lihat kamu tidak enak badan, sudah bilang sama kakek. Yan, aku tidak enak, aku panas sekali. Sayang, sebentar lagi nggak panas lagi. Sunian An, kamu milikku sekarang. Gu Mingze, dasar kamu. Ini kakak iparmu. Jangan bergerak. Anan, jangan takut, ini aku. Yang menang berkuasa. Ternyata kalian sudah tahu. Silakan perlakukan aku sesuka kalian. Kakek, aku tidak akan membiarkannya begitu saja. Kurung dulu dia. Akan kuselidiki. Bawa pergi. Pergi. Yan, Sialan. Gu Mingze berani memberiku obat. Aku panggil dokter. Ah, udah suami istri, ngapain panggil dokter? Yanqing, kamu dan Anan. Istirahat yang cukup. Ah, Yan, Yan. Aku panas sekali. Kasih aku. Anan. Jangan menyesal. Hem. Mau lagi. Anan. Kamu yang bilang ya. Ah, Anan. Anan. Gimana rasanya? Gak tahu obat semalam bahaya atau enggak? Guyan King. Semalam. Ini semua salahmu. Aduh. Aku tidak bersalah. Tadi malam kamu yang menarik tanganku tidak mau lepas. Kancing bajuku sampai copot karena kau tarik. Yan. Mau lagi. Anan. Ini kan katamu. Anan. Apa kamu benar-benar ingin memberiku anak?
Mimpi. Aduh, cepat duduk. Kalian berdua semalam bergulat sepanjang malam, kakek ini. Akhirnya terpenuhi juga keinginanku, hahaha. Ali, mana supnya? Menantu perempuan. Sudah capek, minum yang banyak, ini khusus dibuat untukmu. Terima kasih kakek. Jangan ketawa. Aku salah, Nyonya. Yanqing. Anak itu Gumingze. Bagaimana rencanamu menanganinya? Dia tiba-tiba muncul, mengaku sebagai anak haram keluarga Gu. Kakek yang baik hati. Juga mengakuinya. Tapi dia seharusnya tidak. Tidak boleh mengincar Anan. Ayah. Kamu juga sibuk, biar aku saja. Aku akan interogasi dia sendiri. Aku akan membuatnya memberi penjelasan. Untukku dan Anan. Tidak usah repot-repot paman. Gumingze, kenapa kamu melakukan ini? Karena kalian semua pantas mati. Gumingze. Kamu menyembunyikan informasi dengan baik. Sudah lama diselidiki. Hanya tahu kamu dibesarkan oleh ibu tunggal. Jangan-jangan ada hubungannya dengan ibumu? Gu Yanqing. Jangan coba-coba mengujiku. Lepaskan aku. Atau bunuh aku. Semua ini. Aku akan mencari tahu suatu hari nanti. Yan, jangan dipikirkan. Minum bubur, santai saja. Enak, kamu yang buat sendiri? Em. Anan. Sebenarnya, ada cara lain. Untuk lebih santai. Guyan King. Apa yang selalu kamu pikirkan setiap hari? Cepat. Kamu akan tahu. Lihat tingkah Yan King. Sepertinya bukan orang yang menyakitiku di kehidupan sebelumnya. Dan aku tidak pernah bertemu Gumingze di kehidupan sebelumnya. Mungkinkah? Kenapa kamu datang? Beberapa kecelakaan yang kualami. Apakah semuanya berhubungan denganmu? Ya. Termasuk yang di kafe itu. Semua aku yang lakukan. Benar-benar kamu? Yan, Ada apa? ada sesuatu yang selalu kusembunyikan darimu. Mungkin sulit dipercaya. Tapi, aku terlahir kembali. Di kehidupan sebelumnya, juga di sebuah kafe, di tengah api, aku menemukan korek ini. Waktu itu, kukira kamu yang membakarnya. Jadi di kehidupan ini, aku selalu waspada padamu. Bahkan menyiksamu. Sekarang,
Aku baru tahu bukan kamu yang melakukannya. Maafkan aku. Anan. Pasti sangat menyakitkan waktu itu. Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menyesal. Tidak bisa menyelamatkanmu lebih cepat. Api itu. Aku juga di sini. Kamu. Jadi. Aku jadi hampir gila mengontrolmu. Anan. Aku harap kau tidak membenciku. Ayan. Terima kasih. Ah. Tidak baik, Tuan Muda, Nyonya. Gu Yancheng, kalian ingin membunuh saksi, kejam sekali. Panggil dokter. Jangan ada yang mendekat, biarkan aku pergi, atau aku akan membunuhnya. Gu Mingze, jangan gegabah. Kami tidak akan menyakitimu. Tentang kematian ibumu. Kau juga ingin tahu kebenarannya, kan? Apa yang kau katakan? Ini hasil investigasi terbaru. Sebelumnya, kita semua disesatkan. Aku tahu, kau selalu membenci keluargaku. Membenci ayahmu. Tapi kematian ibumu bukan karena dia. Dulu paman mencoba memperkosanya. Ibumu mencoba melawan. Terjadi kecelakaan, sehingga dia meninggal dengan tragis. Dan paman, untuk menutupi kejahatannya, membuatnya terlihat seperti bunuh diri. Juga, kematian ayah adalah ulahnya. Tujuannya melakukan ini adalah untuk merebut harta keluarga. Semua ini benar. Gu Mingze, kita semua adalah korban. Selama bertahun-tahun, kau salah membenci orang. Ayah, urusan dua anak belakangan ini membuatmu repot. Minum sup ginseng untuk mengembalikan tenaga. Selama ini kau juga sudah bekerja keras. Apa maksudmu? Menikmati hasil tanpa usaha, mana ada kerja keras, hahaha. Apa yang kau katakan? Ayah, usiamu sudah tua, saatnya menikmati hidup. Tenang, urusan generasi muda pasti akan kuselesaikan. Seseorang. Power Kekak. Keluar. Paman, kenapa kakek sakit? Bagaimana keadaannya? Keponakan, kau benar-benar berbakti. Paman, apa maksudmu ini? Jangan bicara lagi. Kamu tahu terlalu banyak. Aksi. Cepat cari kakek. Ada orang. Ini semua orangmu. Paman, kamu untuk merebut harta keluarga. Tanpa memilih cara. Membunuh begitu banyak orang. Hari ini, kamu harus membayar untuk ini. Kamu. Gu Yanqing. Kamu pikir menangkapku sudah aman?
Orang tua itu dan wanita itu, semuanya akan mati bersamaku. Apa katamu? Kakek. 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 Kakek, aku akan membawamu pergi sekarang. Kakak ipar, cepat bawa kakek pergi. Pergi. Kamu tunggu saja untuk mengambil mayat. Diam. Ayan. Kakek. Kakek. Ayan, aku dan kakek baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Kamu si imut, tidak hanya membunuh ibuku, tapi juga menipuku untuk melawan keluargaku. Aku akan membunuhmu. Kali ini, berkat kalian berdua, kami bisa mengeluarkan tumor yang bersembunyi di keluargaku. Setelah ini, keluarga kita akhirnya bisa tenang. Keluarga kita akhirnya bisa damai. Paman dihukum mati, Mingze dihukum 8 tahun. Akhirnya semuanya selesai. Jah. Kalian berdua, jangan hanya bicara tentang ini. Bagaimana dengan cicitku ini? Ayan. Setelah melewati begitu banyak hal, akhirnya kita bisa bersama dengan baik. Semua rintangan itu seperti mimpi buruk. Sekarang mimpinya sudah berlalu. Rasanya masih terasa tidak nyata. Anan. Ini semua salahku. Membuatmu mengalami begitu banyak kesusahan. Menghadapi begitu banyak bahaya. Di hari-hari mendatang, aku akan berlipat ganda memberimu kebahagiaan. Agar kamu tidak lagi mengalami luka apapun. Aku juga salah. Karena kekerasan kepala dan prasangkaku membuatmu mengalami begitu banyak luka. Semua sudah berlalu. Anan. Kesalahpahaman dan kepedihan itu akan membuat kita lebih memahami perasaan satu sama lain. Kita sekarang bisa berpelukan erat seperti ini. Adalah kebahagiaan terbesar. Di kafe itu hari itu. Kamu tidak takut? Aku takut. Aku takut akan kehilanganmu sekali lagi. Di kehidupan sebelumnya. Ketika aku memelukmu sambil menangis. Aku berpikir. Mengapa api itu tidak membawaku juga? Kamu malah meninggalkanku sendirian. Anak.